Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi. Beberapa minggu kemarin ya, kita tidak bertemu tanggal merah, kemudian ulangan ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Iya, walaupun dalam artian kita belum bisa bertemu secara tatap muka, saya yakin kalian di rumah masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa absen terlebih dahulu ya. Sudah semuanya udah absen? Sudah? Iya, terima kasih sudah menganggukkan kepala ya. Ya, sebelum nanti hari ini kita masih membicarakan tentang cerita fantasi, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan untuk semuanya anak-anakku kelas 7. Yang pertama kaitannya dengan pembelajaran khususnya tidak hanya sebenarnya bahasa Indonesia saja ya. Jangan di antara kalian istilahnya saling mempengaruhi sesama temannya, hanya ikut absen tapi tidak mengikuti pembelajaran. Yuk, nggak usah ikut pembelajaran Zoom kita, absen saja, setelah itu kita pergi. Nah, itu ada beberapa teman kalian yang saling mempengaruhi. Nah, saya harapkan kalian jangan terbawa oleh bujukan temannya, karena semua itu nanti akan kembali kepada diri kalian sendiri. Tahu resikonya kalau kalian dalam artian tidak mengumpulkan tugas, artinya berarti kalian nilainya kosong. Nanti untuk nilai di rapot tentu saja kalian kosong atau tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau misalnya kuotanya habis, kalian bisa mencari salah satu solusi, bertanya dengan temannya, bisa mungkin melalui WA atau yang temannya dekat ya, bisa saling kerja kelompok. Jadi jangan kalian itu memberikan berbagai alasan. Jadi jangan sampai nilai kalian kosong. Itu kaitannya dengan nilai tugas. Jadi saya, Bulia, dan Bu Kus masih siap menanti tugas-tugas kalian yang belum lengkap. Karena nanti pada saat kita insya Allah bertemu tatap muka, tugas-tugas itu akan bukunya akan dikumpulkan. Ya, itu kaitannya dengan tugas. Kemudian selanjutnya tentang informasi ulangan harian, ada beberapa siswa yang belum mengikuti UH ya, tapi kalian diam saja. Nah, oleh karena itu tolong hubungi Bapak Ibu pengampu mapel, memberikan alasan, kalian harus susulan. Itu kaitannya dengan UH. Ada beberapa teman yang nilainya masih di bawah KKM, tolong dipelajari lagi ya. Jadi jangan segan-segan kalian itu rajin-rajin membaca. Contohnya itu kaitannya dengan UH. Kemudian selanjutnya tadi mungkin sudah disampaikan oleh Bu Yusi ya, kaitannya dengan PTS. Dilaksanakan tanggal berapa, Mas, Mbak? Tadi Bu Yusi menyampaikan tanggal berapa? 21 sampai dengan tanggal 26 September. Iya, betul sekali. Nah, kaitannya dengan PTS, ada beberapa tata tertib ya, ada aturan berbeda dengan UH. Oleh karena itu, kalian harus mentaati dan mematuhinya. Bukan menakut-nakuti, tapi itu memang menjadi aturan. Jadi tolong tata tertib itu dilaksanakan dan ditaati. Artinya kalau kalian tidak mengikuti PTS, karena nilai itu nanti akan menjadi dasar PTS ulangan harian dan tugas-tugas yang akan menjadi nilai rapot kalian semuanya. Ya, itu kaitannya dengan beberapa informasi PTS dan yang lainnya. Hari ini kita membahas sebentar ya, kemarin sudah berbicara tentang apa? Musik bisa pakai itu bisa. Pakai bikin tentang ceritanya. Iya. Semua beberapa Beberapa saja.
Ya. Yang sudah diminta unmute, silakan diaktifkan mikrofonnya. Yang sudah diminta unmute. Minta tolong yang sudah diminta unmute untuk mengaktifkan mikrofonnya. Iya, sudah. Tadi ini Bu Yusi. Iya, kalau mereka aktif berarti itu yang Oh iya. Octavia, mendengar suara saya ya? Ya, Bu. Iya. Octavia, sebelum UH atau setelah UH kita setelah kuliah. Iya, kita tentang cerita fantasi ya, Octavia. Ya, Bu. Sudah paham belum tentang cerita fantasi? Sedikit, Bu. Suaranya Octavia mana? Sedikit, Bu, belum Iya. apa. Oh, sedikit belum mudeng. Kalau menurut Octavia, cerita fantasi itu apa, Octavia? Cerita fantasi itu menjelaskan tentang seperti apa ya? Seperti apa ya? Iya, seperti apa, Octavia, cerita fantasi itu? Pernah membaca cerita fantasi, Octavia? Sepertinya pernah, Bu. Iya, sepertinya apa, Mbak, cerita fantasinya? Seperti cerita yang pernah Bu Guru kirim dan Oh, waktu masih SD, Bu. oh iya, yang pernah dikirim. Yang di buku seperti Nataga sudah dibaca? Saya belum mendapatkan buku paket bahasa Indonesia. Oh, belum mendapatkan buku paket bahasa Indonesia. Oh iya. Halimah. Bukan. Najma. Iya, Najma. Ya, Bu. Iya, cerita fantasi itu apa, Najma? Cerita. Najma? Atau mungkin bisa tunjuk jari yang tahu cerita fantasi sudah pernah membaca? Tunjuk jari. Yang sudah di-unmute sama Bu Yusi. Loh, nggak ada yang tunjuk jari berarti belum paham. Belum pernah membaca, belum pernah melihat. Belum pernah? Kalau pernah, anggukan kepala. Kalau belum, geleng. Oh, Garuda sudah? Iya, apa cerita fantasinya? Loh, Garuda tadi anggukan? Iya, cerita fantasinya apa Garuda? Oh, nggak ada suaranya Bu Yusi? Nggak ada suaranya? Iya, ini. Iya, silakan Garuda. Cerita yang hal-hal menggambarkan hal yang unik, yang unik. Terus apa lagi? Penuh tidak dengan ada di kehidupan yang asli. penuh dengan hayalan, unik. Terus apa lagi? Mistis, supranatural. Iya. Di buku kan ada ya, sudah kalian baca tentang ekor Nataga? Belum ya? Belum? Belum. Terus si Nono si anak? Nono si anak? Belum juga. Aduh, belum juga. Aduh, ya kalian nggak tahu nanti cerita fantasi itu seperti apa. Jadi cerita fantasi itu penuh dengan hayalan, kemudian ada mistisnya, ada natural, kemudian ada kesaktian-kesaktiannya. Contohnya di situ ekor Nataga ya, ada bola api dan sebagainya. Nah, contohnya bisa juga naga raksasa baru kelinting. Nah, itu kan diceritakan ekornya bisa melilit antara lidahnya sampai dengan ekornya melilit apa? Belum baca juga. Nataga belum. Nono si anak rembulan belum. Jangan sungkan-sungkan membaca kalian semuanya ya. Iya. Mungkin
Kori. Kori mana ini wajahnya? Kori. Kori wajahnya mana? Ini. Kori. Sudah. Kori. I. Mana Bu tadi? Kori diaktifkan. Enggak kelihatan wajahnya Kori. Hilang ini ya. Kori. Kori kemana? Kori kemana Kori? Kuena ini juga. Kuena. Ini mana? Nah, Nadif juga mana ini? Nadif. Yang belakang juga videonya nggak diaktifkan. Yang slide ini tuh. Mana? Saya harus ngomong apa? Mbak Mas semuanya, tolong videonya diaktifkan. Parahita, Naura, dan teman-teman. Ya, selanjutnya. Pak, mana? Parahita, Laksita, Laila, Andra, Maila, Maitsa, Kansa, Jasmine, Parahita, Muhammad siapa ini 7D? Muhammad Tamam Nugroho. Iya, yang lainnya sudah ya. Lino, mendengar suara saya? Iya. Lino, kemarin kita sudah membicarakan tentang cerita fantasi ya. Ciri umum cerita fantasi apa saja, Lino? Ayo dibuka bukunya. Lino. Lino, dipelajari tidak? Apa saja ciri umum cerita fantasi, Lino? 1. Ya, sebentar ya Mbak ya, suaranya belum terdengar. Iya. Ya, coba sudah Lino. Belum mendapat bukunya. Belum mendapat bukunya. Coba tunjuk jari di antara kalian yang ada ini. Ada bukunya siapa saja? Kemarin kan sudah di-share sama Bapak Ibu Guru tentang cerita fantasi tidak dipelajari. Oh iya, lupa kuliah. Kuliah. Parahita. Oh iya, Tamam. Oh iya, Tamam. Tamam, ciri umum cerita fantasi apa saja Tamam? 1. Oh, langsung 2. Ya, apa saja ciri umum cerita fantasi Tamam? Nggak tahu sih, Bu. Oh, nggak tahu. Nggak dipelajari ya Tamam? Nggak. Oh, tidak. 1, nanti saya bantu, nanti 2-nya kalian ya. 1, yaitu ide cerita. Ceritanya tadi bisa berupa apa saja? Cerita? Iya, Halim H. Kayaknya mau jawab ya. 1, ide cerita. Ide ceritanya apa saja tadi, Halim H? Suaranya belum berusia. Halim. Iya. Apa saja ide cerita itu? Hayalan. Betul sekali, hayalan. Terus apa lagi, Mbak? Iya. Terus tadi kan sudah saya contohkan. Bisa hayalan, terus pinter, Halim. Masa cuma 1, Halim? Halim. Atau ada yang mau bantu selain ide ceritanya hayal? Mistis. Terus sekali mistis. Terus? Priscila mungkin mau bantu. Supranatural, mistis, hayal. Atau Priscila berarti sekarang yang nomor 2. Kalau tadi yang pertama ide cerita, yang kedua apa Priscila? Priscila, ciri umum cerita fantasi.
Priscilla belum diaktifkan. Oh iya. Yang kedua apa Priscilla? Imajinasi. Enggak, tadi kan sudah ide ceritanya imajinasi, hayal. Sekarang ciri umum yang kedua dari cerita fantasi itu apa? Priscilla. Priscilla. Atau mungkin bisa kalian tunjuk jari? Mutia. Oh, ini iya, Revadila. Iya, silakan Revadila. Menggunakan berbagai latar. Iya, menggunakan berbagai latar. Latar yang ada dalam apa? Revadila? Kehidupan sehari-hari dan Atau iya, yang tidak ada pada sehari-hari. iya, betul sekali. Mungkin Revadila masih ingat yang ketiga apa? Tokoh unik. Ketiga. Tokoh unik. Iya, betul sekali. Tokoh unik. Tokoh yang tidak ada dalam kehidupan Sehari-hari. sehari-hari. Ya, contohnya Nataga. Kemudian yang keempat apa, Revadila? Bersifat fiksi. Betul sekali. Bukan kejadian nyata ya, atau fiksi. Yang kelima, Revadila? Bahasa. Iya, bahasanya bagaimana, Revadila? Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup. Iya, pintar sekali. Itu tadi tentang ciri umum cerita fantasi. Kalian pelajari lagi di rumah. Nah, hari ini kita masih membicarakan cerita fantasi ya. Iya. Masih tentang cerita fantasi. Kalau kemarin sudah membicarakan tentang ciri umumnya, hari ini kita akan menceritakan cerita fantasi. Nah, di dalam menceritakan itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian bisa cerita. Mungkin ada yang sudah belajar membuka-buka buku selain Revadila. Apa saja? Jadi sebelum kamu bercerita harus tahu ada 3 hal apa saja yang ada di dalam cerita fantasi itu. Silakan tunjuk jari. Membukanya baru sekarang nggak apa-apa. Atau mungkin ada yang sudah menemukan. Ada Revadila tunjuk jari? Masih Revadila? Atau yang lainnya silakan. Oh iya, Mbak Aurel Lutfi. Silakan Aurel. Iya, 7H. Apa Mbak? Belum terdengar. Nanti sebentar ya. Aktifkan Mbak dari sana Mbak. Iya, silakan Aurel. Menentukan tokoh, Pintar latar, sekali. Iya, satu persatu pelan dulu. Menentukan tokoh, kemudian latar, iya latar. Yang ketiga, dan urutan peristiwa. urutan peristiwa. Pintar sekali. Jadi sebelum kalian bercerita, kalian harus dapat menentukan dulu 3 hal itu. 1 betul sekali, tokohnya, kemudian latar, urutan peristiwa. Tadi siapa Mbak namanya? Aurel Lutfi. Aurel. Aurel pernah membaca cerita fantasi atau mungkin menyaksikan di televisi atau apa saja? Belum. Atau mungkin yang ekor Nataga. Nah, kan yang pertama harus menentukan tokohnya terlebih dahulu. Dalam ekor Nataga tokohnya siapa saja, Aurel? Belum baca. Oh, belum baca. Coba yang sudah pernah baca. Yang pertama menentukan tokoh. Harry Potter pernah baca? Tidak. Tidak. Berarti nanti sebelum ada tugas berarti harus cari ya, boleh di internet atau mungkin punya buku-buku pegangan di rumah, nanti kalian cari ceritanya cerita fantasi, bukan sinetron atau yang lainnya. Ya, sekarang yang kedua. Kalau tadi tokoh,
bisa mungkin kalau dalam cerita ekor Nataga ya Nataga itu sendiri, ada serigala, nah dan sebagainya, itu namanya tokoh. Ya, mungkin yang kedua, kalau tadi Aurel sudah menjawab tentang tokoh, yang kedua, Christopher. Yang kedua apa ya tadi Christopher? Dimut, Bu. Christopher. Nah, sudah. Iya, Christopher. Christopher dimatikan lagi ya. Iya, dijawab Christopher. Tadi kan menentukan tokoh. Nah, Yang kedua apa Christopher? Menentukan peristiwa. Menentukan peristiwa. Urutan, gitu ya Mas ya. Menentukan urutan peristiwa. Nah, mungkin Christopher bisa menyampaikan menentukan urutan peristiwa itu bagaimana Christopher? Menentukan urutan peristiwa. Christopher. Iya, sebentar ya Christopher. Ini Nafi sama siapa? Muhammad Nafi. Ini yang 7C, 7E-nya siapa? Temennya Bu, temennya. Teman SMP 2? Ya. Iya, namanya siapa, Mas? Ahmad Rashid Raihan. Oh, kelas 7E ya, Mas ya? Ya. Iya. Nafi, tadi yang kedua kan sudah dijawab oleh Christopher, yaitu menentukan urutan peristiwa. Bisa tidak yang akan kamu sampaikan di urutan peristiwa itu apa? Nafi atau sebelahnya, lupa namanya Mas. Menentukan, tadi kan satu tokoh sudah, contohnya Nataga, ada serigala, dan tokoh-tokoh yang lainnya. Sekarang yang kedua, menentukan urutan peristiwa. Nafi, boleh diskusi? Oh, masih bingung ya Mas ya. Dimas Praditya. Dimas, iya. Dimas Praditya? Dimas kelas 7 apa Dimas? 7H, Bu. Oh iya 7H. Dimas, tugasnya sudah lengkap belum? Tugasnya agak bulah. Lah kok agak bulah? Bagaimana ini? Besok nilai rapotnya bagaimana? Kok agak bulah begitu? Tolong dilengkapi ya Dimas ya. Yes. Oke. Dimas, yang kedua apa tadi? Menentukan urutan peristiwa. Itu meliputi apa saja Dimas? Meliputi Iya. Belum baca ya? belum. Ya belum, nanti dibahas. Jadi urutan peristiwa itu diceritakan awal kejadiannya bagaimana. Misalnya datang ke hutan, kemudian diceritakan peristiwanya di hutan itu mengalami kejadian atau peristiwa. Nah, kemudian cerita itu berakhir dengan bagaimana. Itu berarti menentukan urutan peristiwa. Nah, sekarang yang terakhir, Lino. Ya, yang ketiga itu apa, Lino? Lino. Iya, yang ketiga apa ya, Lino? Lino, mendengar suara saya? Angguk, iya. Apa itu yang ketiga, Lino? Diaktifkan, Lino. Mikrofonnya diaktifkan, Lino. Iya? Kurang tahu. Gimana? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Suaranya kurang jelas sampai situ ya, Mbak ya? Tadi suaranya Aurel juga?
Ya, berarti saya kembalikan ke Aurel lagi. Tadi yang ketiga apa, Aurel? Iya. Yang ketiga apa tadi, Aurel? Latar, Bu. Iya, latar itu bisa latar dalam Tempat. latar tempat, terus apa saja? Bisa di hutan ya, Mbak. Di mana lagi? Sekolah. Sekolah. Oh, ada ya cerita fantasi di sekolah ya. Mungkin Harry Potter ya. Ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh ngarang ya. Maksudnya kamu menuliskan latarnya yang ada di dalam cerita yang kamu sampaikan. Tidak boleh ngarang sendiri. Tokoh juga sama. Kalau tidak ada dalam artian dituliskan di situ ya tidak boleh ngarang sendiri. Ya, itu tadi ya. Ya, sebelum nanti saya tutup kembali ke Bulia. Itu tadi, jadi sebelum kamu menceritakan cerita fantasi, itu ada 3 hal. Kamu harus tahu terlebih dahulu tentang menentukan tokohnya, kemudian yang kedua, menentukan latar, baru yang ketiga, urutan peristiwa. Tugasnya langsung aja. Iya, tugas terstruktur untuk hari ini, ya Mas, Mbak semuanya, tolong dengarkan baik-baik. Tugas terstruktur untuk hari ini, jangan tulis nggak apa-apa, tolong perhatikan saja, yaitu kalian mencari cerita fantasi, ya, boleh mengambil dari internet, boleh mengambil dari mungkin majalah atau yang lainnya, silakan kamu inisiatif atau kreatif sendiri, kemudian kamu menentukan 3 tadi yang sudah kita bahas, yaitu 1, menentukan tokoh disertai dengan wataknya. Kalau di buku kan ada buktinya tidak usah, jadi tokoh disertai dengan wataknya. Kemudian yang kedua, menentukan latarnya. Latar, misalnya hutan. Oh, kemudian yang ketiga, menentukan urutan peristiwa. Kamu tulisan misalnya di sebuah hutan atau bagaimana selanjutnya peristiwanya, mungkin mengalami tersesat di hutan dan sebagainya, diceritakan, kemudian akhirnya bisa selamat mungkin karena ditolong oleh seseorang dan sebagainya. Itu namanya urutan peristiwa. Sudah paham? Kalau paham, anggukan kepala. Jangan keluar dulu, saya mau. Iya, jangan keluar dulu, nanti masih dengan Bulia. Nanti kalau sekiranya kurang paham, bisa tanya dengan temannya, atau kurang paham lagi, bisa tanya dengan Bapak Ibu Guru pengampu mapel. Begitu. Ya, terima kasih. Sambil buka, Mbak.